Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo sahabat film, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, gue akan menceritakan semua alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang tayang pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang penulis bernama Jennifer yang sedang mencari ketenangan di sebuah kabin yang terletak di sebuah kota kecil. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan ketenangan, Jennifer malah diganggu oleh beberapa pria yang tidak ia kenal. Perlahan-lahan, aksi para pria ini pun menjadi sangat brutal hingga Jennifer harus mengalami luka parah baik fisik maupun mental. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. So, tutup jendela, pasang headset, matikan lampu, and let's begin. Film ini diawali dengan menampilkan seorang wanita bernama Jennifer yang bekerja sebagai penulis novel. Jennifer berencana ingin menenangkan diri agar bisa menulis novel terbarunya. Jennifer pun akhirnya pergi ke sebuah kabin sepi yang letaknya berada di tengah hutan. Ia pun terlihat pergi menemui seorang pemilik kabin yang bernama Earl. Sesampainya di tempat itu, ia langsung memberikan kunci kabin kepada Jennifer beserta peta yang menuju ke kabin tersebut. Akan tetapi karena petanya kurang jelas, Jennifer pun akhirnya tersesat. Ia pun mampir ke sebuah pom bensin dan sekaligus ingin menanyakan alamat kabin yang ia sewa kepada seorang pria bernama Johnny. Johnny pun langsung memberitahu arah yang benar menuju kabin tersebut. Akan tetapi penampilan Jennifer yang terlihat sedikit menggoda membuat Johnny menjadi tertarik kepadanya. Tapi Jennifer yang merasa risih pun tidak sengaja malah membuat Johnny menjadi malu di hadapan teman-temannya. Dengan perasaan dongkol, Jennifer langsung pergi dari tempat itu dan menuju ke kabin. Di kabin saat sedang asik menulis novel terbarunya, Jennifer mendengar ada sebuah suara dari kejauhan. Namun saat Jennifer kesana ternyata ia tidak menemukan apa-apa. Saat ingin melanjutkan menulis novel, Jennifer tidak sengaja menumpahkan minuman yang membuat pakaiannya menjadi basah. Ia pun dengan segera mencuci pakaiannya. Namun ternyata ada seseorang dari luar jendela yang terlihat sedang merekam Jennifer. Esoknya Jennifer yang ingin mandi menyadari jika air di kabin itu sangat kotor. Segera Jennifer menelpon si pemilik kabin. Pemilik kabin berjanji akan mengirimkan seseorang untuk memperbaiki saluran airnya. Saat sedang melihat saluran air, Jennifer tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam toilet. Seketika, HP-nya pun menjadi rusak dan tidak bisa digunakan. Tak berapa lama, datanglah seorang pria lugu bernama Matt yang langsung memperbaiki saluran air di kabin tersebut. Setelah selesai, Jennifer yang senang pun tiba-tiba mencium Matt. Hal ini membuat Matt kaget dan langsung kabur dari tempat itu. Sore harinya, Matt tanpa sengaja bertemu dengan Johnny, Andy, dan juga Stanley yang sedang berkumpul di sebuah kolam pemancingan. Stanley pun menunjukkan rekaman saat Jennifer sedang mencuci baju di kabinnya. Ternyata Stanley adalah orang yang diam-diam merekam Jennifer dari luar jendela sebelumnya. Mereka pun membahas tentang sosok Jennifer yang berasal dari kota besar. Mereka menganggap bahwa gadis kota adalah gadis yang hobinya mabuk-mabukan dan bercocok tanam. Matt yang lugu kemudian memberitahu mereka bahwa ia sudah dicium oleh Jennifer pagi tadi. Johnny yang mendengar ucapan Matt pun menjadi sangat panas. Ia merasa telah kalah saing dengan Matt yang seorang pria lugu. Johnny yang kesal pun berencana untuk membuat Jennifer bertekuk lutut malam nanti. Malam harinya Jennifer pun lagi-lagi diganggu oleh suara yang berasal dari luar rumah. Namun saat keluar ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika Jennifer kembali masuk, dirinya terkejut karena tampilan laptopnya telah berubah menjadi foto pria yang ia temui di pom bensin beberapa waktu lalu. Belum sempat ia menghela napas, keempat pria tadi muncul dari dalam kabin dan mengepung Jennifer. Meski sudah diancam, Jennifer yang mengatakan sudah memanggil polisi, namun ancaman tersebut diacuhkan oleh para psikopat ini. Mereka pun mulai memperlakukan Jennifer dengan sangat tidak manusiawi. Mendapat kesempatan kabur, Jennifer pun langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi kabin. Saat di tengah hutan, Jennifer bertemu dengan pemilik kabin dan seorang sheriff. Jennifer langsung menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Sheriff meminta pemilik kabin untuk pulang, sedangkan sheriff dan Jennifer kembali ke kabin. Di dalam kabin, si sheriff tidak menemukan siapa-siapa. Ia pun hanya menemukan sebotol minuman keras. Sheriff beranggapan kalau Jennifer mengalami halusinasi akibat terlalu banyak minum. Jennifer diminta untuk balik badan menghadap tembok. Sesaat kemudian Johnny dan lainnya masuk ke dalam kabin. Ternyata sheriff bejat ini telah bersekongkol dengan Johnny dan kawanannya. Singkat cerita, mereka pun memaksa Jennifer untuk membuka pakaiannya.
Sementara Stanley bertugas untuk merekam seluruh kejadian yang mereka lakukan. Mereka memaksa Matt untuk menjadi orang pertama yang melakukan mantap-mantap dengan Jennifer. Awalnya Matt menolak, namun karena diancam, akhirnya Matt melakukan dan menikmati aksi mantap-mantap dengan Jennifer. Pada momen itu, Jennifer terlihat pasrah disiksa dan digilir oleh kelima pria bejat tadi. Jennifer yang terkulai lemas mulai berjalan ke atas jembatan, sementara para pria tadi menikmati pemandangan Jennifer yang sudah putus asa. Namun tiba-tiba Jennifer terjun ke sungai dan tidak muncul lagi ke permukaan. Seketika semua orang panik dan langsung mencari keberadaan dari Jennifer. Dengan perasaan takut mereka pun melakukan patroli ke sekitar sungai. Namun mereka tidak menemukan Jennifer baik hidup ataupun mati. Sheriff pun menghancurkan kaset yang direkam oleh Stanley. Dia takut kalau rekaman itu akan menjadi bukti kejahatan mereka kepada Jennifer. Tak hanya itu, mereka juga membakar semua pakaian dan merusak mobil Jennifer. Si Sheriff juga mengembalikan kunci kabin Jennifer kepada pemilik kabin. Pada malam harinya, sang pemilik kabin menelpon si Sheriff. Dia menanyakan tentang keberadaan Jennifer yang belum pulang dari kabinnya. Pemilik kabin beranggapan Jennifer terakhir kali terlihat bersama dengan Sheriff pada hari itu. Pagi harinya, Stanley berlari menemui teman-temannya dengan ekspresi panik. Stanley berkata jika kaset yang berisi rekaman Jennifer telah hilang dari kamarnya. Terbongkar, ternyata kaset yang telah dihancurkan oleh Sheriff kemarin adalah kaset kosong. Johnny dan Andy yang mendengar hal tersebut menjadi sangat marah. Mereka pun berusaha mencari tahu siapa pelaku yang mencuri rekaman tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Johnny diganggu oleh seseorang. Johnny yang kesal pun mulai menembak ke sana kemari dan tidak menemukan siapapun. Besoknya terlihat Sheriff yang sedang memberikan sebuah bunga kepada istrinya yang ternyata sedang hamil. Istrinya mengatakan ada sebuah paket yang datang. Paket itu berisi kaset yang tertulis nama Stanley di atasnya. Ia pun bergegas pergi dan menanyakan kaset itu kepada Stanley. Setelah Stanley menceritakan semuanya, mereka curiga kalau Matt adalah pelaku yang mencuri kaset Stanley. Sore harinya saat sedang berburu, Sheriff dengan sengaja menembak Earl yang merupakan pemilik kabin, agar tidak ada saksi dalam kasus hilangnya si Jennifer. Di sisi lain, Matt yang baru bangun di sebuah gedung tua. Di sana ia melihat Jennifer yang ternyata masih hidup. Bergegas, Matt langsung meminta maaf kepada Jennifer. Namun Jennifer mengatakan bahwa maaf saja tidak cukup untuk menebus semua hal buruk yang terjadi kepada Jennifer hari itu. Seketika Jennifer pun langsung mencekik Matt hingga Matt pingsan. Esok harinya terlihat Andy dan Stanley yang sedang mencari Matt. Saat sedang berjalan terpisah, tiba-tiba kaki Stanley terkena jebakan Jennifer. Stanley pun langsung berteriak dan memanggil Andy. Andy yang datang tiba-tiba dikagetkan oleh Jennifer yang langsung memukul mereka hingga pingsan. Andy dan Stanley pun bangun dalam keadaan yang sudah terikat. Tanpa berlama-lama, Jennifer langsung menghabisi Andy dengan cara menenggelamkannya ke dalam bathtub yang berisi banyak soda api. Andy pun tewas dengan luka bakar yang sangat parah. Di tempat lain, Jennifer menusuk kelopak mata Stanley dengan kail, sehingga kelopak matanya tidak bisa ditutup. Sambil merekam, Jennifer mengoleskan isi perut ikan ke wajahnya. Tak berapa lama muncullah kawanan gagak yang langsung mematuk bola mata Stanley dan ia pun tewas. Selanjutnya Jennifer membuat pingsan Johnny yang berada di pom bensin. Bangun-bangun, Johnny ternyata sudah diikat seperti kuda poni. Johnny memohon ampun, tetapi Jennifer sama sekali tidak memiliki rasa kasihan kepadanya. Tanpa basa-basi, Jennifer langsung mencabut gigi dan lidah Johnny. Tak hanya itu, Jennifer juga memotong burung kebanggaan si Johnny. Johnny pun tewas karena kehabisan darah. Di lain tempat, Sheriff yang sedang bekerja ditelepon oleh istrinya. Lewat telepon, istrinya berkata jika ada guru baru yang mengajar putri mereka. Sheriff pun terkejut saat tahu kalau guru baru itu adalah Jennifer. Sheriff pun langsung panik dan bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si Sheriff tidak bisa menemukan Jennifer. Ternyata Jennifer mengajak putrinya ke sebuah taman di dekat rumah. Dia pun pergi ke taman tersebut, tetapi dia tidak bisa menemukan Jennifer beserta putrinya. Ketika masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Jennifer muncul dan langsung memukul Sheriff hingga pingsan. Saat sadar, Sheriff melihat sebuah senapan sudah tertusuk di bokongnya. Di depannya, ia melihat Matt yang juga dalam kondisi pingsan. Jennifer kemudian muncul dan menjelaskan kalau ada tali yang terhubung antara tangan dan senapan di bokong Sheriff. Artinya, jika Matt bangun maka senapan di bokong Sheriff akan menembak dan menghabisi mereka berdua.
Tak berapa lama kemudian, semua skenario Jennifer pun terjadi. Ketika Matt bangun, senapan tadi menembak dan menewaskan Sheriff beserta Matt dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Film ini akhirnya ditutup dengan Jennifer yang duduk di luar ditemani dengan suara kicauan burung. Dan film pun selesai. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke sahabat film, bagaimana dengan cerita kali ini? Sangat menarik untuk kalian tonton bukan? Nah, jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk channel Sahabat Film. Akhir kata, gua ucapkan terima kasih telah menonton. Gua Redo pamit and see you in the next video. Bye!